Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Kita sudah mendengar banyak sekali pandangan, masukan terkait RUU HIP ini. Dari sana kita menjadi jelas bahwa ada banyak masalah di dalam RUU HIP. Tapi menurut saya dari sekian banyak masalah itu ada satu yang mungkin bisa disebut sebagai pangkal. Apa itu? Yaitu bahwa melalui RUU HIP ini negeri kita ini hendak dibawa kepada paham atau ideologi sekularisme radikal. Ya. Bentuknya apa? Jadi di sekuler, tapi ini sekuler yang amat sangat kita sebut sekuler radikal. Bentuknya apa? Bentuknya adalah mereduksi dan menyimpangkan makna-makna agama. Sebagaimana kita bisa lihat pada pasal 12 ayat 3, di mana di situ disebutkan ya, dalam pasal 12 ayat 3 itu tentang manusia Pancasila. Manusia Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi gambaran manusia yang memiliki cita, rasa, karsa, dan karya yang sadar dan aktif, memperjuangkan keadilan, dan seterusnya. Ya. Nah, gambaran manusia Pancasila sebagaimana dimaksud memiliki ciri-ciri: A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi beberapa juga sudah menyinggung soal ini, tapi saya melihat pangkalnya itu justru terletak di sini. Iman dan takwa itu adalah lafadz yang khas Islam. Tidak ada agama lain yang menggunakan lafadz ini. Karena itulah maka ketika dulu saat pembahasan RUU Sisdiknas, itu ada satu fraksi di DPR yang begitu ngotot tidak mau tujuan pendidikan itu memuat kata-kata iman dan takwa. Saya mengikuti perdebatan itu sampai akhirnya anggota dari fraksi itu, dan saya kira antum semua bisa meraba fraksi apa itu sudah kehilangan argumen, sudah kehilangan alasan untuk terus menolak masuknya lafadz itu, ya, kata-kata itu di dalam tujuan pendidikan nasional. Sampai akhirnya kemudian dia mengatakan sekenanya bahwa mereka tetap menolak karena iman dan takwa itu bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab. Ya, sontak membuat hadirin itu tertawa. So, kalau itu jadi alasan, ya semuanya harus ditolak. Kan? Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Adil, Makmur, itu semua kan berasal dari bahasa Arab. Gitu. Jadi ini lafadz Islam. Gitu. Dan iman takwa itu dalam pandangan kita itu tentu harus berdasar kepada dasar dari atau sumber dari agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika kemudian di dalam pasal ini, ya, pasal 12 ayat 3 ini disebut beriman dan bertakwa menurut dasar kemanusiaan, maka jelas
bahwa ini ada usaha untuk meminggirkan agama, meminggirkan Islam tegasnya, dan mengagamakan Pancasila. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan satu sila dari Pancasila. Jadi beriman dan bertakwa bukan berdasarkan kepada Quran dan hadis, tapi berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Jadi ini luar biasa, reduksi dan degradasi yang luar biasa. Jadi bagaimana kita ini diajari untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan. Jadi bertuhan yang berkemanusiaan itu seperti apa? Beriman yang berkemanusiaan, bertakwa yang berkemanusiaan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan itu kan yang menurut Tuhan, kan menurut Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini poinnya yang saya kira harus mendapatkan perhatian dari semua pihak gitu. Yang lain-lainnya itu saya melihat hanya konsekuensi dari ini. Jadi ini saya kira RUU HIP ini semakin menegaskan kebenciannya dan kesengitannya ya kepada agama, kepada Islam kafah. Jadi kalau di dalam klausul tentang mengingat itu tidak ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI, organisasi terlarang dan larangan menyebarkan serta mengembangkan paham komunisme, marxisme, leninisme. Itu sebenarnya hanya merupakan konsekuensi saja dari filosofi mainstream yang hendak ditanamkan melalui RUU HIP ini. Gitu. Jadi Mahfud MD bilang bahwa tidak ada usaha untuk menghapus TAP MPRS itu. Memang tidak ada yang akan menghapus. Tapi ketika dia tidak masuk di dalam mengingat, ya, artinya memang TAP MPRS itu tidak diingat. Lama-lama nanti tidak perlu diingat. Kemudian jangan diingat. Lalu tidak boleh diingat. Mungkin ujungnya nanti haram diingat. Itu pandangan saya yang pertama. Yang saya kira ini yang bisa dikatakan sebagai inti dari mengapa kita harus menolak RUU HIP. Jadi RUU HIP ini akan membawa kita kepada sekularisme radikal, meminggirkan agama dan mengagamakan Pancasila. Itu. Nah, hal lain kemudian mengikuti kerangka logik seperti tadi di dalam poin menimbang, ya, menimbang itu kan semestinya kalau menurut teori penyusunan undang-undang itu berisi uraian pokok-pokok pikiran atau latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang. Jadi harus ada latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, sosiologis ini bisa memuat yang bersifat historis maupun yang bersifat empiris. Kita tidak melihat seperti apa sebenarnya background sosiologis historis dan sosiologis empiris ini. Karena kita tahu bahwa secara sosiologis historis kita punya pengalaman panjang dengan apa yang disebut dengan Pancasila itu. Pertanyaan sederhananya adalah, mana sih dari rezim yang selama ini atau yang sejauh ini berkuasa itu yang bisa disebut sebagai rezim yang betul-betul Pancasila? Orde Lama dipimpin oleh Bung Karno. Mestinya kan itu yang dianggap sebagai rezim Pancasilais itu. Apakah memang betul rezim Pancasilais yang pada akhirnya melegalisasi Nasakom dan kemudian oleh Orba dikoreksi. Orba menyatakan diri sebagai tatanan, mengoreksi tatanan Orde Lama. Orba ini akan menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi toh setelah 32 tahun berkuasa, tumbang oleh gerakan reformasi. Apakah gerakan reformasi dan rezim reformasi hingga sekarang ini yang disebut sebagai Pancasilais? Rezim sekarang ini yang disebut Pancasilais.
secara empiris ada banyak hal yang patut dipertanyakan terhadap kebijakan-kebijakan rezim hingga hari ini. Apakah cara penanganan COVID-19 seperti yang kita rasakan dan kita lihat ini adalah cara penanganan yang Pancasilais? Ya. Lahirnya atau disahkannya Undang-Undang Minerba yang menguntungkan 7 pemegang PKB 2B dan serta-merta merugikan rakyat itu apakah juga disebut sebagai tindakan yang Pancasilais? Disahkannya Perpu COVID-19 yang secara telak telah yang tadi disebut oleh Pak Din Samsudin, diktator konstitusional, ya, karena telah menumpukan kekuasaan legislatif dan yudikatif di tangan eksekutif. Hak budgeting yang semula ada di tangan legislatif diambil oleh eksekutif selama 3 tahun. Begitu juga yudikatif, karena di sana disebutkan bahwa tidak boleh ada gugatan ke PT UN terhadap kebijakan sepanjang penanganan COVID-19 ini. Apakah ini yang disebut sebagai realisasi dari Pancasila? Gitu. BPJS naik. Apakah ini yang disebut dengan keadilan sosial? Jadi ada banyak pertanyaan sosiologis empiris yang tidak terjawab. Gitu. Lalu di ujuk-ujuk dibuat RUU HIP ini. RUU HIP ini jadi ini sebenarnya apa? Ini mempraktekkan norma atau menormakan praktek. Kalau mempraktekkan norma, RUU HIP mengatakan belum ada undang-undangnya, berarti ini bukan mempraktekkan norma yang sekarang ini. Tapi yang ada adalah menormakan praktek. Jadi prakteknya sudah ada, dinormakan. Nah pertanyaannya lagi adalah apakah praktek ini praktek yang Pancasilais tadi itu? Nah karena itulah menurut saya memang tidak ada kata lain kecuali bahwa RUU HIP ini harus ditolak. Sebab kalau dibiarkan maka nanti akan ada versi manusia yang beriman. Menurut RUU HIP ini yang disebut beriman dan bertakwa itu adalah yang begini. Di luar yang begini ini dikatakan sebagai yang tidak Pancasilais. Jadi mereka yang beriman bertakwa berdasarkan Quran dan hadis ini dianggap sebagai penyimpangan terhadap ketentuan yang ada di dalam RUU HIP ini. Jadi RUU HIP ini akan menjadi disebutkan pedoman di situ. Jadi itulah kenapa saya katakan ini mengagamakan Pancasila. Kita sebagai seorang Muslim kan di dalam beragama itu pedomannya Quran hadis. Tetapi RUU HIP telah menggusur itu, kemudian meletakkannya ya ketentuan di dalam RUU HIP ini sebagai pedoman di dalam kita beragama. Dikatakan di sana kita ini harus beriman dan bertakwa berdasarkan kepada dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Nah, saya kira itu saja Ustaz Selamat apa yang bisa saya sampaikan, dan karenanya maka menurut saya kita tidak ada pilihan bahwa kalau kita ingin membawa bangsa dan negara ini ke arah yang benar, ya, kita ingin mendapatkan bangsa dan negara ini berkat, maka tidak ada jalan kecuali kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk tegaknya syariah secara kafah. Gitu. Jadi Pancasila ini telah digunakan untuk membungkus radikalisme radikal. Pancasila juga telah digunakan untuk membungkus kebencian terhadap agama, penolakan terhadap agama, terhadap syariat. Umat kita tinggal tunjukkan mana yang harus dipilih. Gitu. Kalau perjuangan untuk menegakkan al-haq Islam, backingnya sudah jelas Allah Subhanahu Wa Taala, konsekuensinya sudah jelas di akhirat di mana posisinya. Yeah. Kalau yang di sebelah sana backingnya siapa, konsekuensinya apa, nanti di akhirat dapat tempat di mana juga saya kira sudah sangat jelas. Jadi saya kira begitu saja gitu supaya tidak bebeliat itu, karena kita ini sekarang diajak untuk masuk kepada daerah-daerah
yang kemudian menggunakan tafsir dari atas sejarah terhadap lembaga negara, mereka memaksakan bukan hanya norma tetapi juga bahkan tafsir filosofis terhadap apa yang disebut oleh mereka itu filosofis negara dan bahkan kemudian disebut sebagai ideologi negara. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.